Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu simbol yang begitu melekat dengan agama Kristen adalah salib. Banyak di antara kita yang menggunakan ornamen-ornamen salib untuk menghias rumah kita. Atau mungkin kita juga punya perhiasan-perhiasan yang kita kenakan yang bernuansa salib. Bahkan ada juga orang-orang yang memasang atau menato tubuhnya dengan gambar salib. Kan tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ornamen-ornamen salib itu melekat atau ada dalam rumah kita, pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul memaknai salib itu dengan benar? Apakah kita sudah memahami salib itu secara benar dan kita menghidupinya dalam kehidupan kita? Karena tidak dapat dipungkiri, kadangkala simbol salib digunakan tidak pada tempatnya. Simbol salib mungkin dimaknai dengan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam peristiwa Jumat Agung kita mengenang peristiwa Yesus disalib, maka kembali kita akan merenungkan kembali apa yang sebetulnya ada di balik itu semua. Saudara, kalau kita mengenang peristiwa salib, maka kita akan membayangkan peristiwa itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Bahkan kalau kita pernah menonton film yang menggambarkan bagaimana Yesus disalib, kita akan ngeri, kita sedih, dan kita juga mungkin ikut hanyut dalam perasaan yang begitu mengenaskan, begitu menyedihkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan memang itulah yang dijalani oleh Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia dibawa ke Hanas, ke imam besar Kayafas, dibawa ke hadapan Herodes Antipas, dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Sebetulnya di situ Yesus sudah memulai jalan salibnya. Yesus harus menyangkal diri. Yesus memilih untuk diam ketika dia diusik dengan berbagai pertanyaan tentang kuasa yang dimilikinya, tentang identitasnya sebagai anak Allah. Disitulah Yesus menyangkal diri, mengosongkan dirinya sebagai status anak Allah. Yesus tidak menjawab dengan kuasa yang dimilikinya, tetapi dia memilih untuk diam dan terus menjalani proses salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjalani itu semua kalau kita membaca dalam Injil Yohanes. Maka kita akan menemukan bahwa Injil Yohanes mempunyai cara yang berbeda ketika menceritakan Yesus mati di atas kayu salib. Beberapa kali Injil Yohanes menceritakan bahwa cuplikan-cuplikan adegan yang ada di seputar kematian Yesus adalah suatu cuplikan yang memang terjadi untuk menggenapi apa yang telah difirmankan, apa yang sudah diberitakan dalam perjanjian lama. Nah dari situ saudara, kita dapat semakin diteguhkan bahwa peristiwa salib Kristus adalah peristiwa penggenapan janji Allah bagi dunia, di mana Allah selalu konsisten untuk menyatakan cintanya kepada manusia. Allah selalu ingin manusia dan bumi ini beserta dengan segala isinya diselamatkan. Sehingga peristiwa salib Kristus adalah peristiwa di mana Tuhan ingin supaya manusia dan seluruh ciptaannya diselamatkan. Tuhan ingin manusia memiliki kehidupan yang baru melalui peristiwa salib Kristus. Nah sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita mau? Apakah kita bersedia untuk memiliki hidup yang baru? Kalau kita bicara tentang sesuatu yang baru, maka tidak dapat dipungkiri bahwa yang baru itu selalu menarik perhatian.
Setiap orang pingin mempunyai sesuatu yang baru. Ketika ada yang baru, orang berlomba-lomba ingin membeli. Ketika ada yang baru, orang tertarik untuk tahu seperti apakah yang baru itu. Dan ketika kita ingin membeli barang yang baru, maka sudah pasti ada harga yang harus dibayar. Kan tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang baru? Apakah hidup yang baru itu adalah sesuatu yang dibayar dengan apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia? Kalau kita mau menyadari bagi manusia bukanlah suatu hal yang mungkin. Manusia tidak mungkin untuk mengalami hidup baru dengan kemampuannya. Justru melalui salib Kristus inilah kita diingatkan kembali inisiatif memperbarui hidup itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala sesuatu yang melekat dalam diri kita. Konsep ini memang tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga ketika mereka dengan semangat, dengan amarah yang luar biasa ingin menyalibkan Yesus, mereka menganggap bahwa dengan Yesus disalibkan, maka pelayanan atau misi Yesus akan selesai. Mereka menganggap kalau Yesus disalibkan, maka para pengikutnya akan lari, akan meninggalkan Yesus, karena bagi orang Yahudi memang salib itu adalah sesuatu yang hina. Kan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat di sini, dan kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 52 tentang nubuat atau gambaran hamba Tuhan yang menderita, maka kita akan menemukan kembali justru melalui salib itulah kemuliaan Tuhan nampak. Melalui peristiwa salib itulah kita kembali diingatkan Tuhan mengutus Kristus ke dalam dunia. Peristiwa salib itulah yang betul-betul ingin mengajak kita memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bisa betul-betul mengalami hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita sudah percaya pada peristiwa salib. Nah, sebuah fenomena yang menarik akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ada yang akrab atau kita tahu dengan satu kata yang sedang ngetren, yaitu dalgona. Orang-orang kan sekarang lagi berlomba-lomba membuat minuman segala sesuatu ala dalgona. Jadi yang baru ini mungkin itu sebetulnya sesuatu yang sudah biasa. Itu kan kalau kita perhatikan tinggal kopi diaduk, dicampur dengan macam-macam, kemudian tapi diberi merek atau diberi label dalgona, sehingga orang tertarik. Nah, ketika fenomena dalgona ini ada, kita ikut-ikutan latah. Wah, kalau nggak minum dalgona serasa belum ngetren. Meskipun tidak keluar rumah, yang penting eksis. Jadi buat dalgona di rumah, difoto, masuk media sosial kita. Nah, kadang-kala kita ini ingin memiliki sesuatu kehidupan yang baru, tapi hanya ikut-ikutan. Kita hanya mengikuti fenomena yang ada. Dan kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, seringkali yang baru itu adalah sesuatu yang menutupi yang kurang. Yang baru itu ada supaya yang lama, yang lebih jelek itu tidak nampak. Kan tapi Bapak Ibu Saudara, justru kalau kita menggumuli tema karena salibmu hidupku dibaharui, dan kita sudah melihat tadi realita tentang salib, maka dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk belajar dari orang Jepang. Orang Jepang ini punya seni yang namanya kintsugi. Bapak Ibu Saudara bisa browsing di Google nanti kintsugi itu seperti apa. Kalau mau dipraktekkan juga silahkan, tapi saya katakan ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang enggak murah. Kenapa Saudara? Karena kintsugi ini adalah seni dari Jepang, yaitu seni di mana orang Jepang ini biasa punya mangkok, cangkir, atau barang-barang dari keramik lainnya yang mereka pecah. Bahkan ada yang
Ada yang mengatakan kalau sekarang ini seni kintsugi ini dengan sengaja keramik yang sudah jadi dipecahkan, kemudian dirangkai kembali. Jadi kintsugi ini awal mulanya sebetulnya dari seorang kaisar, ya, seorang yang pernah punya tembikar yang pecah, kemudian diperbaiki, dan ketika diperbaiki, sang kaisar ini tidak suka dengan apa yang dia lihat. Akhirnya ada orang pengrajin keramik yang memperbaiki keramik yang pecah itu dengan cara dia membuat cairan emas yang bisa melekatkan pecahan-pecahan keramik itu. Dan apa yang terjadi? Ketika keramik yang pecah itu kembali dirangkai dengan cairan emas, maka cairan emas yang membentuk alur yang menutupi retakan-retakan atau pecahan-pecahan porselen itu justru menjadi karya seni yang begitu luar biasa indah. Nah, sejak itu seni kintsugi ini ada di Jepang dan orang membuat dengan sengaja, dan keindahan itu justru nampak ketika keramik yang pecah itu kelihatan alur di mana cairan emas itu merekatkan pecahan-pecahan yang ada. Nah, dalam Zen Buddha, saudara, kintsugi ini ternyata dipadukan dengan ritual atau dengan perilaku yang disebut dengan wabi-sabi. Wabi itu sendiri, sabi itu perjalanan waktu. Sehingga dalam Zen Buddha ketika mereka mencoba untuk mendalami filosofi kintsugi, mereka punya kebiasaan berjalan sendiri. Kalau dalam kekristenan itu mungkin seperti retreat, menarik diri. Nah, saudara, kintsugi dan wabi-sabi ini saya ingin mengatakan adalah sebuah ritual, sebuah upaya dari orang Jepang untuk mereka kembali melihat betapa mereka ini adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Kintsugi ini ingin mengajak kita untuk merayakan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dengan cara menjalani hidup secara lebih sederhana. Merayakan ketidaksempurnaan dengan hidup yang lebih sederhana. Bukan menutupi kelemahan kita supaya kelihatan baik, tetapi dengan sadar kita menyadari bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu rapuh. Dan filosofi kintsugi ini saya rasa sejalan dengan peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung mengajak kita untuk menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa rapuhnya kita. Justru kita adalah manusia yang bagaikan keramik yang kalau jatuh pecah. Kalau kesenggol mungkin bisa retak. Bukankah itu gambaran kita sebagai manusia? Ketika kita bersinggungan dengan sesama keramik yang lain, dengan manusia yang lain, kita bisa rapuh, kita bisa cuil, mungkin kita bisa tersinggung, kita sakit hati. Ketika kita mengalami tekanan yang berat sebagai keramik, kita juga bisa remuk. Tapi justru disitulah kita kembali diingatkan tentang kasih Kristus yang berkorban di atas kayu salib. Kristus yang bagaikan cairan emas yang melekatkan pecahan-pecahan keramik dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan kita ketika kita bawa ke hadapan Kristus, maka kasih Kristus itulah yang akan merangkai kembali pecahan-pecahan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sepanjang kita jadi orang Kristen, baru kali ini Jumat Agung dirayakan dalam kebaktian online. Dan tentu kita tidak berharap di kesempatan lain terjadi. Tapi saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingatkan, kalau kita diizinkan untuk memperingati Jumat Agung dalam kondisi seperti saat ini, maka sebetulnya kita sedang diajak untuk wabi-sabi. Kita diajak untuk menarik diri dalam menjalani waktu secara sendiri. Bukankah social distancing kan tanpa sadar kita sedang menarik diri
dari berbagai pikuk dunia. Dan kalau kita mau dalam kesendirian kita di Jumat Agung ini, mau membawa diri kita di hadapan Tuhan, kita mau sadar, kita manusia yang lemah, kita manusia yang rapuh, maka kasih Kristus yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang baru. Sehingga kalau pandemi ini berakhir, kita kembali dalam kehidupan bersama. Mari kita menjadi kintsugi yang indah. Kita berjumpa dengan sesama kita, bukan menutupi kelemahan kita, tapi justru kita menampakkan kita adalah sebuah karya Tuhan yang sudah dibaharui. Kita hidup baru di dalam Kristus, dan salib Kristus itulah yang menyempurnakan kelemahan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin.